Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Salah satu hal yang dapat membantu kita untuk terus menjadi pribadi yang matang secara emosi adalah dengan cara mampu mengenali, mampu mengidentifikasi hal-hal yang bisa dikontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup. Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol adalah bagaimana omongan orang lain terhadap kita, bagaimana pertanyaan tentang pertanyaan tentang kapan punya anak kedua, kapan punya mantu, itu akan terus terjadi dalam hidup kita, dan itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita. Lalu apa yang bisa dikontrol? Yang bisa dikontrol adalah bagaimana reaksi kita terhadap stimulus yang hadir itu. Bagaimana reaksi kita untuk tetap stabil, bagaimana reaksi kita untuk tetap konsisten dalam rasa sabar dan syukur itu tadi. Sekali lagi, ini bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk kita terapkan bersama. Nah, 3 hal penting yang dapat membantu kita dalam mempersiapkan pernikahan maupun menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah memahami urgensi dari pernikahan sendiri ini apa. Ketika kita paham seberapa pentingnya pernikahan, seberapa fundamentalnya dan seberapa berdampak besarnya pernikahan dalam hidup kita, pasti kita akan terus belajar untuk mengelola, merawatnya, memupuknya dengan kasih sayang. Selanjutnya, siap menerima, siap menghadapi segala bentuk konsekuensi pasca menikah. Jadi di sini adalah menikah itu bukan sekedar cinta ya, bukan sekedar afeksi, bukan sekedar apa-apa yang bisa diupload di media sosial, bukan sekedar hal-hal yang sifatnya seperti itu. Mungkin ya nikmatnya bertambah, tapi ujian dan amanah, tantangan untuk menjadi orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya itu juga bertambah gitu. Jadi harus dipahami bersama bahwa ketika kita menikah, kita harus siap menghadapi segala konsekuensi di kehidupan pasca menikah. Nah, hal ketiga adalah kita boleh kok mengikuti konseling pranikah gitu. Memang sifatnya tidak wajib ya, tapi ketika kita memang merasa butuh perspektif dari orang lain, khususnya yang ahli di bidang psikologi, entah itu psikolog, psikiater maupun konselor pranikah, itu sebenarnya bagian dari bentuk awareness kita terhadap bagaimana kita bisa mengambil keputusan secara bijaksana, bukan atas diri kita sendiri, tapi juga melibatkan perspektif orang lain. Nah, seperti yang menjadi pertanyaan di pertemuan pertama tadi, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pasangan kita mengalami permasalahan psikologis yang berat, atau apa yang terjadi jika salah satu di antara kita, entah kita atau pasangan kita ternyata mengalami permasalahan psikologis. Nah, gangguan mental ini at least terjadi selama 2,5 bulan atau terjadi secara terus-menerus ya, minimal 8 pekan ini, dan dengan reaksi psikologis yang sama menghadapi segala jenis kesulitan di berbagai setting. Jadi ketika pasangan kita atau diri kita sudah menunjukkan tanda-tanda cemas berlebih, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, dan itu terjadi secara terus-menerus selama 8 pekan dan di segala setting, entah di lingkungan tetangga, entah di lingkungan kerja, ataupun dengan lingkungan keluarga besar, kita terus menarik diri, tidak mau berbicara dengan orang lain. Disitulah peran profesional dibutuhkan. Lalu bagaimana cara kita untuk terus merawat kesehatan mental keluarga kita? Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama adalah peka terhadap personal space dari pasangan.
baik diri kita maupun pasangan kita ya. Jadi ada istilah me time ya, me time yang perlu disepakati bersama. Me time-nya mau seperti apa? Sehingga kita tidak merasa kehilangan diri kita gitu. Kita tidak merasa kehilangan hobi kita tidak merasa kehilangan karakter-karakter yang memang itu sudah kita banget gitu ya. Selama itu tidak melanggar norma atau nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya yang kedua adalah memberikan dukungan terhadap hobi masing-masing. Jadi meskipun hobinya 180 derajat berbeda, selama itu tidak hal yang salah ya, selama itu pula kita memberikan dukungan gitu lewat apapun, entah hanya sekedar support psikologis atau mungkin mau memberikan hadiah yang berkaitan dengan hobi itu. Jadi ketika memutuskan menikah dengan pasangan gitu ya, kita tidak selalu memiliki hobi yang sama dengan pasangan, tapi dengan saling menghargai, hobi ini akan menjadi berkah dan bumbu manis dalam pernikahan. Kita akan jadi tahu, oh ternyata memang manusia itu banyak sekali perbedaannya ya. Selanjutnya adalah hadir penuh utuh di saat sulit. Ini adalah tantangan terbesar dalam setiap relasi dalam rumah tangga ya, hadir di saat-saat sulit. Jadi sulitnya seperti apa? Macam-macam. Mungkin ketika pasangan kita sakit, ketika keluarga tidak sama persis, artinya ketika kita harus beradaptasi dengan keluarga yang budayanya berbeda 180 derajat, atau mungkin ketika pasangan kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, serta musibah-musibah lainnya. Hadir, kita memberikan empati setinggi-tingginya terhadap situasi yang terjadi, itu akan menjadi modal utama dalam keberlangsungan rumah tangga kita. Nah, selanjutnya adalah menjadi penyeimbang pasangan. Artinya ketika salah satu ini sedang mengalami ketidakstabilan emosi, nah kita manusia ya, bukan malaikat, jadi kadang-kadang memang emosi naik turun ya, seperti roller coaster. Jadi ujian bagi pasangan itu untuk bisa peka, untuk jadi penyeimbang gitu ya. Ketika di posisi sedang tidak stabil, harapannya pasangan kita bisa menyeimbangkan dengan lebih tenang. Begitu juga sebaliknya. Atau minimal diam dulu sampai pada situasi yang kondusif untuk dikomunikasikan kembali. Karena seberat apapun konflik, pada akhirnya kita perlu mufakat, kita perlu mengkomunikasikan baiknya seperti apa. Tidak mungkin kita terus berdiam diri, terus menumpuk kegelisahan, menimbun rasa kecewa, karena pada akhirnya akan membeludak pada waktunya. Nah, untuk poin berikutnya untuk merawat kesehatan mental keluarga adalah dengan menjadikan teman istri sebagai teman suami juga, begitu juga sebaliknya. Jadi budaya dan nilai yang kita anut itu akan berefek pada relasi pertemanan pasca kita menikah. Nah, ini perlu sekali disepakati supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, karena ini juga salah satu yang bisa menjadi masalah ketika pasangan kita salah paham terhadap relasi kita dengan teman lawan jenis. Seperti itu, batasan-batasan apa yang mau ditetapkan, seperti apa pola komunikasi yang diharapkan oleh pasangan kita. Nah, untuk selanjutnya, kesehatan mental dalam pernikahan ini erat kaitannya dengan urip iku mung sawang sinawang gitu ya, pepatah Jawa. Nah, kalau kita fokus sama apa yang ada di keluarga lain gitu, itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Jadi marilah kita fokus sama pengembangan keluarga kita gitu. Tak perlu lagi menguras energi dengan membandingkan dengan keluarga lain, karena itu tidak akan ada habisnya dan boleh jadi tidak akan bisa dikejar gitu, karena modalnya mungkin berbeda, kepribadiannya berbeda, potensinya berbeda, tidak akan mungkin pernah bisa disamakan. Nah, kesehatan mental pada umumnya erat dengan spiritualitas. Bagaimanapun, merawat niat pernikahan adalah bagian dari menjaga kesehatan mental. Merawat niat ketika kita memutuskan untuk akad ya, itu pasti ada keterlibatan
spiritualitas, keterlibatan Tuhan di sana. Dan ketika kita saat itu memiliki niat yang benar, itu akan mudah untuk terus mempertahankannya. Sehingga pastikan bahwa niat kita untuk menikah adalah niat kita untuk jangka panjang, niat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk mengelola ekspektasi tadi sudah saya bahas. Terakhir, penutup untuk pertemuan pada kali ini adalah menemukan best reminder atau pengingat terbaik. Pengingat terbaik untuk kesehatan mental tiap orang pasti berbeda. Kalau saya pribadi, saya akan mengembalikan kepada religiusitas, artinya keyakinan-keyakinan yang dimiliki dalam keluarga. Yang terakhir adalah pertolongan psikologis atau bantuan profesional bukanlah suatu hal yang buruk bagi sebuah keluarga. Justru itu bagian dari proses untuk menjadi lebih baik lagi secara personal maupun secara organisasi. Jadi bisa jadi dengan konsultasi ke psikolog itu bagian dari self-awareness, bagian dari kepedulian dan kepekaan kita terhadap diri kita maupun pasangan kita. Jadi kualitas hubungannya pun akan meningkat gitu ya. Bila dibutuhkan, jangan sekali-kali ragu untuk melakukan konsultasi psikologis dengan profesional.